Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah telah kembali mengumpulkan kita dalam rangka menuntut ilmu. Kita akan melanjutkan pembahasan bahasa Arab yang untuk pertemuan masih di pelajaran ke-13. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Mangga Ustadz, fayatafaddal masfuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ayol ikhwah, sesungguhnya dalam semua disiplin ilmu tentunya yang pertama adalah diperlukan kesabaran. Kesabaran adalah inti dari kesuksesan segala usaha yang kita usahakan. Segala cita-cita yang kita usahakan adalah inti dari semua adalah kesabaran. Yang kedua adalah kesungguhan dari diri kita masing-masing. Apakah kita ingin bisa atau kita ingin bisa atau ingin paham terhadap ilmu tersebut ataukah tidak. Maka diperlukan kesungguhan yang sangat dan perhatian yang kuat terhadap yang dia inginkan. Jika sesuatu hanya sekedar sambilan, maka niscaya dia tidak akan memperolehnya. Dia tidak akan memperolehnya. Maka di semua itu perlu kesungguhan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya. Yang ketiga, saran ana jangan banyak buku panduan, cukup satu buku panduan, tapi dia paham benar. Dan memang para pemula belajar itu pengennya banyak buku dan ini salah. Pengen banyak buku, dia pengen cepat bisa, dan dia banyak pakai Voyager, pakai kitab-kitab yang lain, mungkin yang lainnya. Bukannya kitabnya jelek, tidak. Yang salah adalah cara belajar. Maka dahulu para ulama sudah, kalau kita ingin mempelajari bahasa Arab, sudah ditentukan tahapannya. Kalau kita ingin belajar hadis, sudah ditentukan tahapannya. Kalau kita mau belajar
itu sudah ditentukan tahapannya. Dan akidah juga sudah ditentukan tahap-tahapannya. Ada yang kitabnya itu ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Begitu semua. Nah, maka fokuskan satu kitab dulu. Ya, kalau sudah paham, niscaya nanti yang lain tuh akan paham. Ya, intinya bahasa Arab itu sama saja. Mau pakai kitab yang mana, ya, walaupun antum belajar sama orang Arab sama ya pelajarin kayak gini. Nggak ada kita belajar mubtada, mereka belajar istilah lain, nggak ada. Sama. Ya, istilahnya sama semua. Seluruh dunia yang tatkala mempelajari bahasa Arab, bahkan sampai sama ulama pun antum belajar sama yang dipelajari gini. Ya, jadi harus fokus dan harus paham yang apa yang disampaikan. Itu nasihat dari anak. Tapi kita lanjutkan latihan yang kemarin. Ini jangan sampai terulang lagi. Anak kepengen itu banyak ada perubahan ya. Ya kayak gini belajar. Kemarin kita cuma dapat berapa ini, berapa cuman itu cuma disuruh bukan latihan, ya disuruh baca padahal. Tapi ya itu intinya. Sampai nomor 8. Baik. Fadhal Abu Qanita. Abu Qanita. Ikra. Abu Qanita. Soalnya kan Ustadz. Atau yang lain. Ridho. Baca dulu yang 8. Ridho. Ya, na'am Ustaz. Ya baca. Man hazihil mar'atu hiya zaujatu tabibul jadidu. Sekali lagi baca. Man hazihil mar'atu hiya zaujatul tabibul jadidu. Baik, ganti. Amri. نعم أستاذ. من هذه المرأة هي زوجة الطبيب الجديد. Sekali lagi. من هذه المرأة هي زوجة الطبيب الجديد. Ganti. Haji. 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 Baik. Ganti. Huda. Naam Ustaz. Man hadhil mar'atu hiya zaujatut tabibil jadidi. Saya terjemahkan. Ini para dokter perempuan. Suami mereka para guru.
Sekali lagi, terjemahkan. Ini para dokter perempuan, suami mereka para guru. Antum baca yang mana ya? Terjemahin yang mana? Antum baca yang mana tadi? Oh, afan Ustaz, afan. Nah, Siapa siapa wanita ini? Dia dia seorang istri dokter baru. Taib. Ahsanta. Lihat, perhatikan mana yang dibaca, mana yang diterjemahkan. Nah, masa bacanya mana, terjemahkannya mana. Sama. Baik. Hadihi mar'atu. Hadihi mar'atu. Kenapa pakai hadihi? Karena itu Maro'atu itu perempuan Ustadz. Jadi Apa bacanya tadi? karena untuk perempuan. Tadi bacanya apa tadi? Apa bacanya tadi? Man hadhil maro'atu. Mar'atu Ustadz. Bukan maro'atu ya. Mar'atu. Ya mar'atu Ustadz. Nah. Kenapa pakai hadihi? Karena untuk perempuan. Baik, sekarang Ustadz pakai yang buat perempuan juga. Atani mar'atu. Boleh nggak? Kita perempuan juga. Pakai hatani ya Ustadz. Hmm. Boleh Ustadz. Boleh. Kenapa boleh? Oh, hatani. Tidak boleh deh Ustadz. Tidak boleh Ustadz. Kenapa nggak boleh? Satu. Dihitung ya. Dua. Kenapa nggak boleh? Karena itu jumlahnya satu Ustadz. Mana jumlahnya satu? Yang wanita itu. Maro'atunya. Terus hatani berapa? Hatani 2 Ustadz. Sama nggak berarti? Sama nggak berarti? Beda. Beda. Taib. Ahsanta. Almar'atu jamannya apa?
Jamaknya apa? Sekali lagi anak kasih pertanyaan ulang. Al-mar'atu jamaknya apa? Udah. Udah. Halo, cek. Al-mar'atu jamaknya apa? Tab ganti. Anung. Anung. Al-mar'atu jamaknya apa? Al-mar'atu jamaknya apa, Anung? Belum tahu, Ustaz. Sekali lagi. Al-mar'atu jamaknya apa? Anissa. Nggak tahu. Ganti yang lain. Abid. Apa al-mar'atu jamaknya? Al-mar'ati. Al-mar'a. Al-mar'atun. Tu. Al-mar'atu. Sekali lagi. Al-mar'atu jamaknya apa? Al-mar'atu. Salah. Saya ganti. Abu Konita. Ustaz. Afwan, Anda tadi terputus. Ini di nomor berapa, Ustaz? Nomor 8. Man hadhil mar'atu. Siapa? Sebentar. Jama mar'atu. Ya. Jama mar'atu. Ini imro'atun, Ustaz. Sekali lagi. Al-mar'atu jamaknya apa? Oh, al-mar'atu. Oh, nisaun. Nah, nisa'un ahsanta. Nisaun. Perhatikan semuanya dicatat. Ya ditulis ya. Jangan sampai salah lagi. Baik, bagus. Jamak apa itu? Jamak taksir, Ustaz. Jamak taksir. Kenapa jamak taksir? Karena perubahannya plural, tidak beraturan, Ustaz. Tidak beraturan. Baik. Hiya zaujatut tabibi. Hiya zaujatut tabibi. Kenapa pakai yang hiya? Nggak Hiya pakai huwa. karena mu'annas. Mana mu'annas? Al-mar'atu itu, Ustaz.
Hiya ini kembali ke al-mar'atu, Ustaz. Kamar atu. Nah, ahsanta. Sebagai apa itu? Yang mana, Ustaz? Yang tadi barusan. Hiya sim domir. Sebagai apa? Kedudukannya dalam kalimat. Hiya zaujatuhu. Hiya zaujatut tabib. Sebagai berarti zaujatu itu ya, Ustaz? Yang dipertanyakan. Hiyanya sebagai apa? Iya, sebentar. Dokter. Iya ini. Iya, bukan. Sebagai al-mar'atu. Bukan bentar, Ustaz. Sebagai khobar ya, Ustaz. Sebagai kabar. Sekali lagi, hiya sebagai apa? Iya, itu kan domir dari sebagai khobar. Sebagai kabar. Mana mubtadanya? Mubtadanya ini man hadhil mar'at itu, Ustaz. Salah. Saya Pak Sahroni. Paham Pak Sahroni? Ya, nama Ustaz. Halo? Hiya sebagai apa di situ? Saya coba dulu Ustaz ya. Nggak apa-apa, coba masa. Ya. Ini isim ma'rifah Ustaz. Sebagai apa? Bentuk kata domir. Iya sebagai apa? Kedudukannya. Wah, apa Ustaz? Belum tahu Ustaz. Mau tahu? Padahal diajarin ini. Anda sekali lagi perhatikan teman-teman. Anda tidak akan menanyakan kecuali yang sudah dipelajari. Ya. Apa Anda jelas dulu ya? Masih bingung kayaknya. Baik, Ustaz, agak diulas. Baik, Anda pakai itu dulu, pakai apa? Pakai apa? Papan tulis ya. Mandi. Casanya habis ini. Tunggu sebentar. Dek. Ambil itu, Mas. Iya, Bang. Lalu ini mau habis soalnya casanya. Lagi malam-malam anak. Malam-malam. Anak. Kemarin spidol mana yang mau dapat? Aku pakai. Mau spidol mana? Tangan. Saya panas sambil ini disiapin ini dulu ya.
Yang pertama, Anda ingatkan mubtada dan khabar. Yang pertama itu, apa yang disebut dengan mubtada? Mubtada adalah isim. Sekali lagi, isim ma'rifah terletak di awal jumlah. Sekali lagi, isim ma'rifah terletak di awal jumlah atau di awal kalimat. Isim ma'rifah terletak di awal kalimat. Adapun khabar adalah isim yang menyempurnakan makna mubtada. Isim yang menyempurnakan makna mubtada. Ya, dan lagi ulang, isim yang menyempurnakan makna mubtada itu disebut apa? Khabar. Jadi, atau yang disebut apa? Mubtada sebagai subjek, khabar sebagai predikat. Ini mau kemarin ini. Itu jasanya, Mas. Mau kemarin itu. Oke. Perhatikan ini anak akan menjelaskan. Tulis saja ya biar jelas ya. Terima. Ya belum mandi siapa yo? Mandi dulu yang belum mandi. Udah jelaskan ya. Nanti lampu ya. Ayah pakai senter ya. Baik, perhatikan. Konsentrasi ya, nggak mau ngulang lagi pokoknya. Yang ketinggalan ya udah, jangan salahkan siapa-siapa ya. Ada Ya. video ya. Dan ada yang Ada ngobrol, untung ya. dan ada yang bicara ya. Perhatikan. Gua kayak kertas habis. Mubtada dan khabar. Apa disebut dengan mubtada adalah isim ma'rifah terletak di awal kalimat. Video apa ya? Sedangkan khabar adalah isim
yang menyempurnakan makna mubtada. Jadi kalau Anda bilang gini, haula'i al-mudarrisuna. Ya. Haula'il mudarrisuna. Atau Anda bilang apa sih? Apalagi nak? Atau bilang anak Muhammadun al-alimu al-ghaniyu, ya, al-alimu atau al-mujtahidu. Lihat ini berapa kalimat ini, berapa kata nih? 1, 2, 3. Ini sebagai mubtada, sebagaimana kaidah mubtada, tamim rumusnya, isim, ma'rifah terletak di awal jumlah. Ini ma'rifah. Nama orang adalah ma'rifah. Perhatikan, jelas nggak ini? Jelas Ustaz, insyaallah jelas. Ini kurang bawah. Nah, ini mubtada. Ini semua ini yang kalimat atau kata kedua dan ketiga ini belum ada khobarnya. Kenapa? Ini isim yang menyempurnakan makna mubtada. Ini belum sempurna. Muhammad orang yang alim, orang yang bersungguh-sungguh. Perhatikan, walaupun anak bikin 10 bisa ini, tapi belum sempurna mubtadanya. Belum sempurna makna mubtadanya. Ditulis Muhammadun al-alimu al-mujtahidu. Ini sudah susunan kata. Kalimat kan terdiri dari susunan kata, tapi ini belum jadi kalimat sempurna. Ya, sudah jadi kalimat, tapi belum jadi kalimat yang sempurna. Atau dalam bahasa Arab, al-jumlatu al-mufidah. Al-jumlatu al-mufidatu. Jadi jumlah yang sempurna. Belum jadi jumlah sempurna. Hanya sebatas rangkaian kata, tapi belum sempurna. Maka khabar adalah isim yang menyempurnakan makna mubtada. Kalau Anda tambah Muhammadun al-alimu al-mustahidu fil fasli. Fil fasli. Inilah sebagai khabarnya. Ini bukan nih. Ya. Ini adalah bukan nih. Ini tanda tanya nih. Ya. Mubtadanya apa? Khabarnya mana? Ini. Dia menyempurnakan makna mubtada. Khabar adalah menyempurnakan makna mubtada. Tatkala ininya kita hapus, fil faslinya kita hapus, belum sempurna mananya. Muhammad orang yang alim, orang yang sungguh-sungguh. Kenapa? Masih ada tanda pertanyaan di sini.
Ya. Maka belum sempurna. Masih kalau jika kalimat itu belum sempurna, masih ada tanda tanya di sini. Masih ada apa? Ada bekas atau ada menyisakan pertanyaan. Muhammadun al-alimu al-mustahidu. Kenapa? Ya, masih ada menyisakan bekas pertanyaan atau sisa pertanyaan. Maka ini belum sempurna di sini. Maka ini belum sempurna, belum ada khobarnya. Maka kita sempurnakan khobarnya, baik bisa dari sibhul jumlah atau dengan isim zahir atau dengan jumlah. Nanti apa sih itu nanti aja. Intinya kita sempurnakan. Fil fasli. Ini adalah khobarnya. Khobarnya adalah fil fasli. Ini adalah yang menyempurnakan makna mubtada. Lihat ya, berapa? 1, 2, 3. Kalau tidak ada yang menyempurnakan maka dia tidak sempurna. Ya, belum jadi katakan jumlah mubtada. Coba cuma dua kalimat, tapi dia sudah sempurna. Muhammadun qaimun. Lihat, Muhammad sebagai mubtada, qaimun sebagai khabar. Cukup 2 kalimat tapi dia sempurna. 2 kalimat tapi dia sempurna. Ya, dua kalimat tapi dia sempurna. Muhammadun qaimun. Muhammad adalah orang yang berdiri. Muhammadun qaimun. Ya. Jadi kalau bisa buat kalimat ya, sebagaimana Nabi SAW disebut digelari jawamiul kalim. Kalimatnya pendek akan tapi memiliki kalimat yang memiliki makna yang luas, memiliki faedah yang luas atau makna yang luas. Ini masalah mubtada. Pertama dulu ya, ini masalah ini. Dan ulang, isim ma'rifah terletak di awal kalimat adalah sebagai mubtada. Ma'rifah bukan syartiyah. Muhammad adalah isim ma'rifah. Maka kalau isim nakirah, seperti misalkan ya rajulun al-alim. Ini nggak boleh. Ini nakiro. Isim nakiro nggak boleh masuk di sini. Maka isimnya ma'rifah. Pertama ini dulu. Isim ma'rifah. Berarti mubtada yang di sini menduduki mubtada adalah isimnya ma'rifah. Kalau isim nakiro seperti rajulun, seperti mudarrisun ya, seperti mudarrisun atau ustadzun, ini semua tidak boleh masuk ke mubtada. Kenapa? Karena ini adalah isim nakiro. Maka yang boleh hanya masuk di sini adalah isim ma'rifah. Pertama ini dari definisi mubtada dulu. Dari definisi apa? Mubtada. Terletak di awal kalimat. Nah, ini di awal kalimat nih, lihat. Ini awal kalimat. Ya, ini adalah awal kalimat. Maka kalau di awal kalimat isim ma'rifah terletak di awal kalimat, jangan ragu dia sebagai mubtada. Paham? Masalah mubtada dulu nih. Assalamualaikum Ustadz. Halo Ustadz. Assalamualaikum. Izin konfirmasi Ustadz. Apakah nama perempuan juga bisa disebut sebagai mubtada? Contohnya Aminatun. Lihat ini, pegang kuat-kuat dulu. Pegang kuat-kuat. Jangan nanti kemana-mana nanti ngambang. Nanti kaidahnya malah ngambang. Pegang kuat-kuat yang saya kasih. Jangan tanyakan yang lain. Intinya isim ma'rifah. Isim ma'rifah ini dulu pegang. Isim ma'rifah terletak di awal kalimat. Jangan menanyakan lain. Ya. Isim ma'rifah terletak di awal kalimat. Pokoknya isim ma'rifah, baik laki-laki maupun perempuan, baik benda maupun nama orang, maupun yang lainnya. Pokoknya isim ma'rifah. Pembahasan kita isim ma'rifah, bukan laki atau perempuan, benda atau orang, bukan. Isim ma'rifah terletak di awal kalimat. Ya.
Jangan kemana-mana, nanti bakalan kaidahnya buyar. Ini aja dulu. Isim ma'rifah, sekali lagi, isim ma'rifah terletak di awal kalimat. Anak jelasan secara global. Kemudian mubtada khabar adalah ini sebagai subjek, ini sebagai predikat. Khabar adalah isim yang menyempurnakan makna mubtada. Walaupun 10 buat rangkaian kata, tapi belum sempurna kalimatnya, maka belum dikatakan sebagai jumlah, sebagai kalimat dalam bahasa Indonesia, atau sebagai jumlah dalam bahasa Arab. Ya, walaupun banyak rangkaian, tapi kalau belum sempurna, maka dia belum. Nah, makanya tadi banyak yang belum sempurna. Di contoh-contoh di buku kita banyak, maka itu sebelum sebagai khobar. Khobar adalah menyempurnakan makna mubtada. Sekali lagi, isim yang menyempurnakan makna mubtada. Walaupun bikin 20 kata, akan tapi belum menyempurnakan makna mubtada, belum dikatakan sebuah kalimat yang sempurna. Sebuah kalimat yang sempurna. Paham dulu. Jangan ada yang bertanya dulu. Paham ini dulu. Terus, anakku kuasa satu masalah mubtada. Mubtada dulu. Nah, terus apa aja yang bisa jadi mubtada? Ini rumus mubtada ya. Nah, ini rumusnya ini. Pertama ini rumusnya ya. Isim ma'rifah terletak di awal kalimat. Ini rumusnya. Kemudian setelah kita sudah tahu rumusnya, ya, rumusnya tadi isim ma'rifah terletak di awal kalimat. Ini dipegang, dihafal, pegang kuat-kuat ini. Ini seumur hidup akan nggak berubah. Isim ma'rifah terletak di awal kalimat. Ini udah dijelaskan, ini rumusnya ya. Terus kita lihat isim ma'rifah. Berarti apa aja sih yang termasuk isim ma'rifah? Ya, nah itu pembahasannya di situ. Dan kemana-mana nanti bukan pembahasan kita masalah laki-laki dan perempuan. Apa saja yang termasuk isim ma'rifah di sini? Ternyata ada banyak. Bukan hanya tadi nama orang. Yang pertama adalah al-alam. Atau pakai bahasa Indonesia aja nanti yang bingung lagi. Apa? Alam. Alam itu bisa nama orang, benda. Ini enggak, pokoknya bukan apa. Orang di sini juga bisa laki-laki atau perempuan. Ya, pokoknya nama orang sudah enggak ada enggak dilihat laki-laki atau perempuan. Pokoknya ini nama orang. Ini pembahasan cara membuat mubtada. Ya, nama kota. Ya. Nama kota. Pokoknya alam deh. Terus nama kampus, ya, pokoknya apa aja, ya, benda-benda atau nama orang atau hewan, tumbuhan boleh, pokoknya alam di sini. Paham ini? Yang pertama. Paham nggak? Halo. Ustaz, insya Allah Ustaz paham. Nah, yang kedua, cara membuat apa yang dari isim ma'rifah ini. Yang termasuk isim ma'rifah yang kedua adalah isim isyarah. Yang sekarang kita lagi banyak isim isyarah itu. Nah, ya, itu isim isyarah yang kita sudah pelajari.
Hada, hadani, haulai. Hadihi, hatani, haulai. Dalika, tanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Itu semua adalah isim isyarah yang dekat maupun yang jauh, itu bisa sebagai mubtada. Itu bisa sebagai mubtada. Kalau ini dulu contohnya yang pertama ini. Yang alam misalkan ini tadi banyak Muhammadun shaimun. Muhammad adalah orang yang sedang puasa. Atau perempuan juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Fatimatu alimatun. Alimat. Fatimatu alimat. Ini mubtada dulu ya, nanti khabarnya. Ini mubtada. Amalun Fatim boleh nama benda. Kok ini nggak pakai alif ulang Ustaz? Ya karena dia sudah ma'rifah. Kan ini lihat, isim ma'rifah itu alam. Nggak perlu pakai nggak perlu pakai al Muhammad juga boleh malah. Arab. Pembahasannya. Ya, jadi ini dulu dipahami dulu. Muhammadun ini sebagai mubtada, Fatimatu sebagai mubtada. Ini contohnya yang alam. Ataupun benda boleh. Misalkan contoh ditulis ya, jangan cuma dilihatin aja. Cepatan. Misalkan al-qalamu maksurun. Nah, ini mubtada, nama alam. Kenapa bahas masalah mubtada dulu satu dulu, nanti khabarnya nanti. Ya, ini sebagai mubtada. Jadi paham ya, boleh benda, nama orang, kota, atau pokoknya alam. Intinya. Terus, ini contohnya tadi. Yang isim isyarah, yang tadi banyak makanya. Isim isyarah misalkan hada, ya, hada al-alim, atau hada al-alim, al-alim. Ini mubtada ini. Ya, ini mubtada, isim isyarah. Atau hada rajulun. Ini mubtada. Atau pakai jama, ini yang satu. Ini ingat-ingat lagi yang belajar apa isim isyarah waktu itu yang mufrad maupun yang jama ya. Haulai ya muslimuna. Haulai muslimuna. Ini mubtada. Anda nggak bahas yang lain masalah mubtada ini. Jadi isim isyarah boleh. Yang dekat maupun yang jauh. Coba yang jauh. Jadi gitu kaidahnya, jangan kemana-mana. Yang jauh, coba contohnya zalika. Ini sebagai mubtada. Zalikal kitab. Mubtada ini. Baik yang dekat maupun yang jauh. Terus yang ketiga. Isim ma'rifah terdiri dari alam, isim isyarah. Kemudian isim dhamir. Isim dhamir, apa dhamir? Udah anak pelajari, udah kita pelajari banyak ya sampai masalah dhamir. Dhamir adalah kata ganti. Adalah apa? Kata ganti. Contoh huwa ya ustadun. Sudah ini mubtada sudah. Masa ragu ragu. Huwa mubtada. Isim dhamir. Isim ma'rifah. Karena isim ma'rifah ada 1, 2, di antaranya ada berapa? Ada 7. Ini cuma bertiga. Isim ma'rifah. Dhamir. Huwa mubtada sudah. Isim ma'rifah terletak di awal kalimat. Maupun hiya juga hiya mustada. Kan gitu. Hiya berarti mustada. Mubtada. Terus semuanya yang kita 14 dhamir masuk sini. Isim ma'rifah. Antum, anta masuk, tinggal disesuaikan. Paham? Mubtada.
Insyaallah Ustaz. Naam. Ini dulu deh, yang ini yang sering. Ada 4 lagi yang Anda belum jelaskan, satu lagi mungkin. Ada 1 lagi, ada 3 lagi nanti Anda jelaskan, pusing nanti Anda jelaskan panjang lebar. Ada apa? Mudhaf kepada ila isim ma'rifah. Ini 4 yang 3 Anda simpan dulu, pusing nanti. Ada munada nanti. Di luar kepala ya. Anda aja nggak ngeliat buku ya. Ada munada, ada isim mausul. Tapi nanti ada itu. Nah, mudhaf kepada isim contohnya nih, lihat nih. Karena jelaskan hukumnya baitun misalkan. Anda udah berulang-ulang masalah ini. Sama ya. Sama baitun sama al-mudarris umpama. Pertama dulu deh, sebelum digabung. Ini nakiro, baitun. Ya, koma al-mudarris. Nakiro, ini namanya nakiro. Ini ma'rifat. Nah, yang satu lagi ya, nanti dengan al. Baitun sama ma'rifat. Al, ada al di sini adalah isim ma'rifat. Kalau ini keidofakan ya, dengan isim ma'rifat, menjadi ma'rifat isim itu bukan nakiro lagi. Jadi, mudhaf ilaihi baitu al-mudarrisi. Baitul mudarrisi. Ini jadi isim ma'rifah jadinya. Ini masuk isim ma'rifah, bukan nakiro lagi. Jadi baitul mudarris. Yang Anda udah jelaskan berulang-ulang masa ini. Jadi isim nakiro bersambung dengan isim ma'rifah, maka menjadi isim ma'rifah. Bersandar dengan isim ma'rifah, maka jadi hukumnya isim ma'rifah. Boleh dia sebagai mubtada. Contohnya, baitul mudarrisi baitul mudarrisi jamilun. Nah, ini sebagai mubtada ini. Kok boleh mubtada? Iya, dia isim ma'rifah ini. Dia mubtada sekaligus dia mudhaf. Mubtada sekaligus dia ada 2 kedudukan. Apa mubtada dan mudhaf Ini mudhaf ilaihi. Mubtada sekaligus dia mudhaf. Ini boleh baitul mudarrisi jamilun. Paham? Insyaallah Ustaz. Jadi hukumnya jadi apa? Ma'rifah. Kenapa? Ini bersandar dengan isim ma'rifah, baitul mudarrisi. Jadi bukan baitul mudarrisu. Perhatikan teman-teman, banyak yang salah baca. Tatkala dia mudhaf atau disandarkan, bacanya di doma terus ini nih. Nggak boleh, harus dikasroh. Baitul mudarrisi jamilun. Udah, makanya anak nggak ada toleransi lagi masalah mudhaf ilaihi, karena sering banget ya. Baitul mudarrisi jamilun. Ini sebagai mubtada. Dari isim nakiro bersambung dengan isim ma'rifah sebagai mubtada. Atau juga di sini pakai domir bersambung, misalkan baitun sama anta. Boleh, pokoknya isim ma'rifah. Jadi baituka. Jadi apa? Baituka. Baituka. Di sini boleh baituka jamilun. Boleh sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia bersambung dengan domir. Domir itu isim ma'rifah. Domir itu isim ma'rifah. Paham nggak nih? Insyaallah. Yang lain? Kalau jelasin panjang lebar nanti lupa lagi. Direkam. Ya, direkam bisa diulang. Anda ulang. Cepat ya mempelajari. Memang harus persiapan. Kalau nggak siap menerima ilmu ya sulit. Nah lihat, ini pembahasannya kita masalah mubtada. Mubtada isim ma'rifah.
terletak di awal kalimat. Ini jelas lah terletak di awal kalimat. Ini isim ma'rifahnya kita kupas. Apa saja sih isim ma'rifah? Ternyata banyak. Alam, isim isyarah, isim dhamir, mudhaf atau bersandar kepada isim ma'rifah. Ini adalah isim ma'rifah semua, dan ini semua yang 4 ini ada satu lagi lah. Nah, tambah jadi 5, nanti yang 2 nanti. Satu lagi 4 ini ada tambah lagi 1 adalah dengan adanya ciri al. Ada al gini jadi ma'rifah. Ya, kalau ditambah al itu isim itu jadi ma'rifah. Contoh. Misalkan qalamun. Ini nakiro. Kenapa nakiro saat qalamun? Ya nakiro. Karena dia tidak ada ciri-ciri ma'rifah pertama. Kalau ditanya, kenapa qalamun nakiro? Karena dia tidak termasuk isim ma'rifah, tidak ada ciri-ciri ma'rifah di situ. Kemudian yang kedua adalah dia ditanwin, qalamun. Itu juga ciri nakiro. Pertama ciri nakiro ditanwin, perhatikan ini, ditanwin, kemudian tidak ada ciri-ciri ma'rifah, maka dia nakiro. Kalau ini isim ini mau jadi ma'rifah, bisa dengan ditambah al. Al-qalamu. Al-qalam. Ya. Al-qalam. Jadi ma'rifah. Boleh dia sebagai mubtada kalau udah ini. Kalau begini nggak boleh. Kalau qalamun, dia tidak bisa sebagai apa? Mubtada. Ya. Paham? Ada pertanyaan sampai sini baru udah 5 aja. Diingat ini, dan ini insya Allah sering keluar. Ya. Jadi yang sebagai mubtada adalah isim ma'rifah. Ada berapa? Ada 7. Ini Anda jelaskan 5 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini semua ini berhak menjadi mubtada. Baik dari alam, isim isyarah, isim dhamir, mudhaf ila isim ma'rifah atau bersandar kepada isim ma'rifah atau ada alnya. Paham ya? Insyaallah Ustaz. Allah Ustaz. Nah, nanti bingung lagi ditanya-tanya, buyar aja. Direkam, di foto. Ya, jangan lihat penjelasan orang lain, nanti boleh untuk sebagai apa? Penambah aja, tapi fokus dengan apa yang kita pelajari. Gitu. Kalau untuk sudah cari-cari lain, kalau paham, kalau nggak paham, tambah pusing nanti. Ini maksudnya. Ya teh. Ini anak rasa ada selesai ya, ditulis ya. Anak akan menjelaskan khobar ini. Ini pokoknya anak nggak mau tahu, kalau nggak mau tahu ada apa, nggak mau ada alasan lagi bisa salah nih. Ma'rifah jadi sebagai mubtada. Jadi mubtada bisa banyak macam-macam ya. Bukan, ini bukan pembahasannya laki-laki dan perempuan, bukan itu. Pembahasannya ini. Isim ma'rifah pokoknya ini sebagai mubtada. Ini pegang kuat-kuat kaidah ini. Nanti masalah mudzakkar muannas itu belakangan. Masalah 1, 2 bilangan itu belakangan. Ini dulu pahami. Berarti selesai mubtada. Kan dari definisi isim ma'rifah letak di awal kalimat. Ini isim ma'rifah semua. Berarti ini semua bisa menjadi sebagai mubtada. Ya. Baik. Sekarang akan jelaskan khobar. Khobar itu nggak banyak seperti mubtada, nggak banyak seperti itu. Dia lebih simpel. Khobar adalah di sini sudah dijelaskan. Khobar adalah isim yang menyempurnakan makna mubtada. Tadi contohnya sudah. Khobar. Ya, biasanya tandanya adalah tanwin nakiro. Khobar biasanya apa? Isim nakiro. Atau bisa ditambahkan isim nakiro biasanya tanda sebagai khobar, isim nakiro. Nah, isim nakiro yang menyempurnakan makna mubtada atau gitu. Isim nakiro yang menyempurnakan makna mubtada. Udah, contohnya ada banyak contohnya misal tadi. Ya, kita pakai dhamir umpama. Anta, misalkan. Ini mubtada kan?
anta mujtahidun. Kan? Mujtahidun. Lihat isim nakiro yang menyempurnakan makna mubtada. Lihat. Dan biasanya apa cirinya ditanwin? Cirinya ditanwin atau domatain. Cirinya adalah di domatain. Jadi mujtahidun. Ini sebagai yakin aja ini sebagai khabar. Mujtahidun adalah menyempurnakan makna mubtada. Kalau kita hapus ini mujtahidun, sempurna enggak? Anta. Belum, Ustaz. Belum sempurna karena apa? Belum ada khabarnya. Belum ada apa? Khobar. Karena sempurnakan mujtahidun menjadi sempurna enggak? Nah, Artinya jadi sempurna enggak maknanya? sempurna. Sempurna, inilah yang disebut sebagai Khobar. inilah mubtada. Paham? Insyaallah. Paham nih? Pasar Insyaallah. nih. Yang bingung aja, pokoknya fokus sama yang anak ajari. Fokus dulu, pahami. Afwan Ustaz. Paham nggak? Afwan Ustaz, mau nanya kalau itu apa? Khobar itu apa mesti harus tanwin belakangnya? Ini Nah. ikuti apa? Pahami Sim ini. nakiro. Sim nakiro itu biasanya cirinya ditanwin. Khobarnya. Ya. Apakah ada yang selain itu tidak ditanwin? Ada, nanti dulu satu-satu. Oh. Yeah. Ya, kita dulu bahas khabar. Ini yang ini adalah sebagai apa? Pahami dulu, nanti anak jelasin panjang lebar, nanti banyak-banyak nggak tahu. Mujtahidun ini adalah sebagai apa? Isim yang menyempurnakan makna mubtada. Sempurna. Terus tadi itu ada fil fasli. Nah, ini disebut dalam bahasa Arab adalah isim zahir yang nampak. Sekarang kita bahas khabar. Kalau dia udah paham, baru bahas khabar ya. Satu dulu sama. Khabar itu bisa terbuat dari isim zahir. Isim zahir apa sih? Isimnya nampak kayak tadi. Misalkan tadi disang tadi aja ya. Muhammadun mujtahidun. Ini adalah isim zahir, nampak. Ya, nampak apa? Khabarnya. Ya, itu gampangnya gitu dulu deh. Gak usah yang ribet menjelaskan yang kitab yang begitu. Nampak. Ada dari ini dulu sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Apa sibhul jumlah, Ustaz? Sibhul itu artinya menyerupai. Menyerupai bentuknya jumlah. Menyerupai kalimat. Menyerupai ini khabar bisa. Contohnya Muhammadun, anak kasih yang Muhammad aja ya. Apa yang lain? Yang lain kan Fatimatu fil fasli. Fatimatu fil fasli. Ini bentuk sibhul jumlah. Kenapa saat dia menyerupai jumlah mana? Ini ada susunan lebih dari satu kata, dari satu huruf, dari satu kata. Fi dan fase menyerupai saja, tapi tidak jumlah. Ini adalah fil fasli adalah dia menyempurnakan makna mubtada. Apa? Kalau kita tutup ini Fatimah ini tidak sempurna. Dia sebagai tidak bisa dikatakan mubtada kalau kita tutup ini. Karena tidak sempurna, bukan mubtada kalau nggak sempurna. Maka tatkala kita sempurnakan fil fasli, ada fil faslinya, maka ini jadi sempurna. Fatimah di dalam kelas. Di dalam apa? Kelas. Di dalam kelas. Maka ini sudah sempurna. Ini sebagai mubtada, ini sebagai khabar. Jadi khabar bisa dari isim zahir seperti ini.
Bisa dalam simbol jumlah seperti ini. Udah itu dulu deh. Ada satu lagi yang susah. Khobar dalam bentuk jumlah. Nanti yang itu. Ini dulu ada satu tapi nanti. Tak pusing nanti. Jumlah apa Sar? Baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'li. Pusing nanti. Ini aja dulu. Jadi gampangnya bisa begini, bisa begini. Makanya tadi ada yang bilang Muhammadun al-alimu al-mustahidu al-ghaniyu az-zakiyu at-tawilu. Itu bukan apa? Bukan belum ada khabarnya. Kemudian anak bilang fil qaryah, di kampungnya. Nah, fil qaryah itu adalah sebagai khabarnya yang menyempurnakan mubtada. Ada pertanyaan sampai ini? Ada pertanyaan nggak? Udah, sekarang Anda buka pertanyaan. Ada satu lagi, tapi Anda nggak jelaskan sekarang, pusing nanti. Ini khabar ya. Ada satu lagi. Dalam bentuk nanti. Nanti kalau Anda jelasin, pusing semua. Pada lagi ribet, itu aja dulu. Pahami itu. Nanti kalau waktunya. Ada pertanyaan? Silakan. Buruan waktunya bertanya. Kalau yang masih pusing, coba bertanya biar nanti pas di kitab yang masih belum jelas, biar dikupas di sini, biar nanti enggak kita bolak-balik nanti ke kitab sini lagi kita. Jadi benar-benar kuat dulu kaidahnya. Silakan yang mau bertanya. Afwan Ustadz, mau bertanya terkait isim dohir itu Ustadz, apa yang Ustadz bilang tadi mujtahidun. Taruh bentar. Apa? Terkait isim dohir, itu kan masuk ke bagian khobar juga maksudnya. Itu maksudnya isim dohirnya itu yang mujtahidun itu maksudnya terlihat seperti apa maksudnya Ustaz? Ini terlihat ini. Terlihat. Mujtahidun itu bukannya sifat Ustaz? Maksudnya Anda mengerti gaib sama nampak sama nggak nampak, paham nggak? Oh, nah. Nah ini nampak maksudnya. Oh, anak kira itu kan mujtahidun maknanya rajin gitu. Oh, anak kira. Bukan itu, dia intinya pembahasannya dia menyempurnakan makna mubtada. Dari isim yang ini nampak, ini yang simbol jumlah, ada nanti jumlah, ada yang jumlah gitu, ada yang jumlah nanti aja. Jadi maksudnya bisa dilihat gitu, nampak. Atau hadir dalam istilah Alfiyah Ibnu Malik itu khobar bisa terdiri dari mufrad, bukan isim mufrad tapi mufrad. Ini kan nanti bingung lagi lah masalah. Itu aja dulu. Baik. Ustaz. Silakan. Tafadhali. Apa semua kata tanya itu termasuk mubtada? Kata tanya. Nah, seperti man, atau yang lainnya gitu, Ustaz. Iya, bagus ini pertanyaan bagus. Apakah itu termasuk mubtada? Sekarang definisi mubtada apa? Isim ma'rifah terletak di awal kalimat, itu dulu pegang kuat. Kalau man itu masuk isim apa sih? Yang nanya tadi. Nah, Ustaz. Yang man, contoh man ya, itu masuk isim apa? Katanya. Pertanyaan bagus biar nanti nggak bingung. Fokus sama ini dulu materi dia. Bagus, pertanyaannya bagus. Coba saya tanya, man ini dia itu masuk apa? Isim apa? Isim ma'rifah apa isim nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah isim apa berarti? Kejar terus pokoknya. Isim ma'rifah isim apa ya? Kan isim ma'rifah banyak. Anti, coba isim ma'rifah yang mana?
ma'rifah yang Ada nggak? tidak tahu Ustaz. Nah, perhatikan, bagus pertanyaannya, bagus. Lihat yang lain ini ya, biar nggak bingung, bagus tanya. Jadi man itu bukan isim makrifah, kan nggak ada tadi Ustaz jelaskan. Kalau nggak ada, nggak isim man itu, perhatikan. Ya, itu lihat man man anta, bukan min ya, man anta, kan gitu ya pertanyaannya. Ini bukan isim makrifah. Isim apa ini? Namanya isim syarat. Isim syarat bukan termasuk isim makrifah. Tadi kita nggak ada jelaskan itu, ya. Ada lagi itu nanti munada, ya. Itu sebagai isim makrifah. Ini nggak masuk ini, ya. Isim man ini ada atau isim istifham nanti, ya. Jadi apa Ustaz? Ini yang mubtadanya. Ini khobarnya. Kok bisa Khobar Ustaz? muawwal. Nah, jadi nanti ada mubtada yang diakhirkan, ya, ada khobar yang didahulukan. Kenapa, Ustaz? Karena kalau begini antaman aneh. Antaman ini aneh dalam bahasa Arab, maka memang susunannya begini, man anta. Kalau antaman ini aneh kayak gini susunannya. Walaupun secara kaidah mubtada di awal, tapi kalau dalam ini mubtada harus diakhirkan. Nggak boleh didepankan. Paham? Begitu juga yang lain ya, kam. Kam nanti ada sendiri nih, mansubat nanti aja. Pusing nanti Anda jelaskan banyak-banyak. Intinya, pokoknya kalau di sini apa huruf A, ya, huruf apa atau hal apa gitu. Kalau dia A misalkan ya, atau aina gitu ya. Pokoknya kalau dia aina ini kenapa? Isim apa? Isim apa? Isim syarat. Nanti istifham, karena yang menanyakan aina. Pokoknya kalau dia tidak termasuk isim ma'rifah, maka jangan dijadikan mubtada. Kan kaidahnya jelas. Isim ma'rifah terletak di awal kalimat. Ini di awal kalimat saat aina. Aina mudaris misalkan. Lihat ini kaidahnya isim ma'rifah bukan, oh bukan. Terletak di awal kalimat, tapi dia bukan isim ma'rifah. Jangan dijadikan mubtada. Paham? Paham nggak? Ya, kayak gitu. Bagus pertanyaannya bagus. Ya. Biar nanti yang lain paham. Jadi kalau ada pertanyaan, ada huruf, kalau emang dia bukan isim ma'rifah, jangan coba-coba dijadikan isim ma'rifah, nggak boleh. Walaupun dia di awal kalimat, ya. Itu dulu, dikit-dikit dulu. Jangan anak jelasin panjang lebar nanti pusing. Paham, yang penting paham terus nerapkannya bisa. Paham, nerapkannya bisa, itu yang anak inginkan gitu. Jadi untuk dipaham, terapkannya ngerti. Kayak kemarin kan pusing tuh tadi malam, ini bagus gitu. Pusing itu tandanya mau bisa gitu. Baik, yang lain ada pertanyaan? Tafadhali, Bukti Winda katanya Ustaz. Ya silakan. Cuma mau konfirmasi Ustaz, kan tadi di awal contoh itu ada Muhammadu al-alimu baru al-mujtahidu. Al-alimu al-mujtahidu itu tidak bisa disebut dengan khobar gara-gara di situ ada alnya. Iya, pertama itu bukan hanya itu, pertama itu, kedua salah satunya. Kedua dia tidak bisa menyempurnakan makna mubtada. Kalau diterjemahkan Muhammad yang alim, yang bersungguh-sungguh, itu adalah naat semua. Sifat Muhammad orang yang alim, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang cerdas, orang yang kaya, semuanya itu adalah naat. Belum jelas, belum menyempurnakan. Kenapa dengan Muhammad ini loh? Baru itulah yang jawaban dari tanda tanya itu adalah sebagai khobar. Oh ternyata
ya jamilun, ya, atau rasyidun, atau rahimun, penyayang. Itulah jawaban dari tanda tanya itu sebagai khobar. Makanya perlu dikasih tanda tanya. Misalkan Fatimatu, ya bukan Al-Fatimatu, salah. Fatimatu, ya Ar-Rahimatu, ya Al-Ghaniyatu, At-Tawilatu. Kenapa? Jawaban kenapa itu adalah sebagai khobar, menyempurnakan makna mubtada. Yang itu apa, Sat? Itu adalah naatnya semua, sifatnya Fatimah itu. Penyayang, penyantun, al-waludu, apa kata Rasulullah itu wanita yang penyayang, yang banyak anak, itu ada naat semua. Ya. Ustadz kan suka nanya tuh biasanya, ini boleh nggak kayak gini, ini boleh nggak kalimat seperti ini, tapi sebenarnya itu boleh. Ya nggak tahu yang mana dulu. Ya, makanya anak tuh nguji anti, maksudnya paham nggak dengan apa kalimat itu. Nguji gitu, paham nggak, maksudnya anak emang sengaja begitu pakai metode itu supaya benar-benar paham detail, ngerti. Oh gitu. Ya tergantung kalimatnya. Boleh nggak gini, boleh nggak gitu. Terkadang ya anak nguji gitu, maksudnya benar-benar paham nggak ini gitu. Kan udah. Terus ini satu lagi yang belum Anda jelaskan, anak ulang-ulang ya, sebenarnya udah Anda jelaskan. Nah ini kan sudah ya, udah paham ya. Mubtada dan khabar ini harus sama. Ya, mubtada dan khabar ini ya harus sama dalam, lihat Anda jelaskan pada yang pertama dalam jenisnya, jenis kelaminnya. Mubtada dan khabar harus sama dalam jenis kelaminnya. Contoh, misalkan kalau ini laki-laki Muhammad, maka khabarnya juga harus laki-laki, misalkan qaimun. Qaimun. Ya. Kalau perempuan misalnya Fatimatu, maka ini juga harus samakan qaimatun. Makanya kemarin banyak yang salah, kenapa? Ya. Orang perempuan zamilun salah, salahkan karena itu perempuan. Nah, ulang, kalau perempuan berarti zamilatun, ya. Nah, ulang misalkan Muhammadun, misalkan kalau ini soimun, ya. Ini soimun, berarti kan jenis kelaminnya sama, Muhammad, ini soimun. Kalau ini perempuan, misalkan Fatimah, maka ini soimatun. Karena ini sesuai jenisnya. Makanya kemarin banyak anak salahkan, nggak pada teliti. Kenapa? Karena itu perempuannya berarti zamilatun. Kan apa? Zamilatun. Mufradnya apa? Zamilun. Salah. Mufradnya adalah perempuan. Karena itu jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Ya, harus perempuan. Berarti harus sesuai jenisnya nih. Kalau ini laki-laki, harus laki-laki khobarnya. Kalau ini perempuan, makanya harus perempuan. Pertama itu. Yang kedua harus sama bilangannya. Ditulis ya, bilangannya. Kalau ini bilangannya 1, ini harus 1. Ya, kalau ini perempuan 1, ini laki-laki 1, ini juga laki-laki 1. Perempuan 1, ini juga perempuan 1. Kalau 2 gimana, Sat? Ya tinggal dirubah Muhammadani imani 2 Muhammad, ini juga 2 Muhammadani imani. Kalau jamak gimana, Sat? Disamakan kalau jamak. Muhammaduna, ini udah Anda jelaskan semua ya. Imuna. Muhammaduna imuna. Begitu juga perempuan. Kalau 2 gimana? Fatimatani imatani. Kalau jamak gimana? Fatimatu imatun. Kayak gitu. Paham nih? Ini berarti mubtada dan khabar harus sama jenis dan bilangannya. Bukan masalah ma'rifah dan nakiro, tidak.
nggak sama itunya. Kalau masalah ma'rifah dan nakirah harus berbeda. Mubtada harus ma'rifah, khabar harus nakirah. Dan berarti dia harus sama jenis dan bilangannya saja. Paham ya? Dulu udah Anda jelaskan di awal. Ini Ustaz. Lupa kayaknya. Insya Allah tambah matang, insya Allah diulang lagi. Itu untuk kaidah mubtada khabar insya Allah cukup. Kalau antum tadi paham, antum dan antuna paham tadi, Anda jelaskan insya Allah cukup buat memahami kaidah mubtada khabar. Ada lagi sebelum kita tutup? Ya kalau menurut Ana kalau masih kurang jelas ditanyakan saja, jangan malu-malu ya. Nanti malah ini nggak bisa lagi nanti. Ana pasti udah metodenya sudah berubah, nggak kayak dulu-dulu lagi. Benar ini anak akan tanya secara detail ya. Maksudnya yang sudah kita pelajari. Nggak mungkin anak tanya badal, atof, taukid, nggak mungkin. Yang anak tanyakan adalah yang sudah kita pelajari. Sekali lagi, nggak maf'ul mutlak, maf'ul ma'al itu yang itu pasti anak nggak tanyakan. Pasti yang anak tanyakan adalah yang sudah kita pelajari. Ya. Ada lagi yang lain? Tafadhol, Ahi Amri. Ya, silakan. Silakan waktunya untuk menanyakan yang belum paham, belum jelas. Ya, silakan. Afwan, perbedaan nat sama mubtada kedudukannya itu gimana Ustaz? Ya, nggak apa-apa lah. Masih bingung kayaknya. Ini nggak apa-apa. Ini anak jelaskan lagi, ulang-ulang. Kedudukannya yang berbeda. Ini contoh ya. Khobar maksudnya Ustaz. Khobar sama nat. Khobar sama nat. Coba anak ini, anak ini dulu ya. Misalkan anak buat contoh dulu. Hamzah tuh biar bikin ya. Anak bikin variasi biar Hamzah tuh ya. Nanti ini ada beda, ada pengecualian ya, biar variasi, biar nanti Hamzatu Zakiyu biar nanti juga Anda bikin variasi. Ar-Rahimu Al-Alim Al-Alimu Tawilun. Baik, perhatikan. Hamzatu Zakiyu Rahimu Al-Alimu Tawilun. Anda bikin variasi. Ini sebagai mubtada, isim ma'rifah terletak di awal kalimat. Kenapa saat ini kok perempuan? Bukan perempuan, ini laki-laki. Ya, yang laki-laki kan naat, ini laki-laki ini naat. Ini naat udah jelas, naat udah kita pelajari ya. Ini naat. Ini naat, naat, naat. Ini semua tiga-tiganya naat sifat untuk hamzah. Khobar, ya ini khobar adalah menyempurnakan saja. Ini kan cuma sifat. Zaki ini sifatnya Hamzah, Rahim sifatnya Hamzah, Al-Alim sifatnya Hamzah. Ini adalah yang menyempurnakan. Tawilun adalah yang menyempurnakan makna mubtada. Hamzahnya itu orang yang tinggi. Hamzah adalah orang yang tinggi. Maka dia adalah yang menyempurnakan makna mubtada. Ini sebagai asal ini khobarnya. Ya bedanya jelas, ini sebagai sifat, ini sebagai khobar, predikat, ini subjeknya. Ini sifat saja. Kalau antum bikin susunan bahasa Indonesia, misalkan Muhammad, orangnya begini ya, orangnya begini ya, kenapa? Nah gitu sama, itulah yang kenapanya adalah sebagai penyempurna makna mubtada. Gitu.
Paham? Ustaz, Yang tadi insyaallah. yang bertanya siapa tadi? Ana Ustaz. Paham? Paham, fahim Ustaz. Paham ya? Jadi bedanya naat ini sifatnya, ini sifat saja, ini sebagai khobar. Bedanya sama khobar, ya ini sifat, ini adalah predikat. Menyempurnakan ini, tanpa ini nggak sempurna. Tanpa ada khobar tidak sempurna kalimatnya. Nah, ada lagi? Sama itu Ustaz, dorfun itu masuk syibul jumlah Ustaz. Dorof. Iya. Sibul jumlah ada 2. Oh ya bagus ya. Nggak apa-apa, tadi kan udah dijelasin. Nggak apa-apa. Kalau yang jumlah nanti entar. Bagus ini. Pertanyaan bagus. Sibul jumlah ada 2. Tadi kan kita bahas khobar ya. Kita kan bahas khobar tadi. Khobar bisa terbuat dari isim dhahir. Ya gitu ya. Atau sibul jumlah. Ya, sibul jumlah itu ada 2. Ada dari huruf jar, majrur, ditulis ya, atau dari zorof, mazruf. Ini nggak apa-apa karena ini Anda jelaskan karena kemarin tadi udah ya. Jadi sibul jumlah ada 2. Huruf jar ya jelas, misalkan min, mijar, minal. Bisa dari min misal min dari yang minasuk, misalkan dari pasar, gitu. Ini jar, pokoknya min banyak, min apa huruf jar banyak, min, an, ala, ila, fi, kaf, li, yang pokoknya huruf jar, jumlah ini, ya kan? Misalkan aliyun minasuki, ya. Ini nggak perlu nih, kalau sibul jumlah nggak perlu harus sama jenisnya, kan ini nggak jenisnya beda. Ya udah, ini kan udah ada jorof ya. Misalkan gini, aliyun fil maktabah, lihat ini, aliyun fil maktabah. Nah, ini kan perempuan ya, fil maktabah kan. Aliyun fil maktabati. Ini nggak perlu. Ini mudakar nggak perlu kalau sibul jumlah ini. Kan udah sibul jumlah ini. Kecuali isim dhahir. Paham ini? Halo? Paham. Jadi ini nggak perlu harus disesuaikan jenisnya, nggak perlu. Dan tidak perlu harus disesuaikan bilangannya. Udah begini aja sudah. Nggak perlu disesuaikan. Karena ini bentuknya sibul jumlah ya. Karena ini bentuknya sekali lagi yang harus disesuaikan itu yang tadi isim kalau khobarnya dalam bentuk isim zahir. Kalau isim jumlah enggak. Kalau sibul jumlah tidak. Ini dari huruf jar majrur atau dzaraf majrur. Contohnya al-imamu dzaraf ya. Amama masjidi. Amama ini sebagai apa? Khabar. Khabar dalam bentuk sibul jumlah. Amama masjidi. Kok ini di fathah, Sir? Ya memang itu di fathah. Karena ini nggak bisa berubah. Ini termasuk dzaraf. Maf'ul fi sebenarnya nanti. Sebenarnya nanti ada ditakdirkan. Nanti anak pusing lagi. Pokoknya intinya dia khabar lah. Kalau anak rinci anak pusing. Mubtada, ya ini khabarnya. Kalau ulama Basrah ini mengatakan khabar fi mahalli raf'in, menduduki tempatnya. Menduduki tempatnya khabar, menduduki tempatnya ini misalkan. Contoh misalkan Muhammadun shaimun. Nah ini amamal masjid, dia menduduki tempatnya shaimun ini. Shaimun kan rafa, doma.
Maka al-imamu dia sebagai mubtada. Ya dari dzaraf ya, ini maksudnya dari sibul jumlah. Karena jelaskan sibul jumlah dari dzaraf mazruf ya. Al-imamu sebagai mubtada, amamal masjid sebagai khabar. Sebagai apa? Khabar. Ini menduduki tempatnya shaimun. Maka i'rabnya amamal masjid sibul jumlah fi mahalli raf'in sebagai khabar. Nanti i'rabnya gitu. Udah belajar i'rab belum? Belum ya. Nanti itu i'rabnya gitu nanti. I'rab kalimatnya. Kali ini kalau i'rabnya al-imamu mubtada marfu'un wa alamatu rafi bi dhamma dhahira li'annahu isim mufrad. Amamal masjid ya sibul jumlah fi mahalli raf'in sebagai khabar imam. Itu deh, nggak usah dulu dah pusing ya. Intinya amamal masjid sebagai dzaraf bisa sebagai khabar. I'rab belum ana ajarkan, nanti aja. Pusing nanti. Baik, ada yang lain? Baik, tafadhol, ada yang lain? Aku Ridho biasanya. Ridho, ya terakhir. Guru. Cukup Ustaz. Anak harus latihan soal dulu Ustaz. Anda nggak mau tanya dulu Ustaz, belajar latihan sendiri Ustaz. Yang sudah... Jangan sedih dok. Enggak Ustaz. Anda merasa bersalah aja Ustaz. Oh Masya Allah. Enggak, Ustaz memang pengen teratur. Iya. Biar fokus dulu, biar fokus. Jadi jangan kemana-mana ya. Jadi fokus yang Ustaz ajari kaidah-kaidahnya ini. Tapi yang i'rab ini jangan dipikirin ya. Ustaz kok sampai detail gitu, jangan dipikirin. Intinya dia dzaraf bisa sebagai khabar, gitu aja. Dzaraf apa aja sih? Amama, fauqa, tahta, ya yamin, shimal, pokoknya yang itu apa namanya isim makan atau isim zaman waktu. Pokoknya itu bisa di sini. Amama masjid, al-imamu amamal masjid, itu sebagai khabar. I'rabnya nggak usah dipikirin. I'rabnya nanti belum waktunya. Intinya itu. Tadi kan nanya ini kan, sibul jumlah boleh nggak bisa dari dzaraf dan mazruf? Boleh. Itu aja. Ada lagi? Sudah cukup? Kesempatan nanti pas di kitab Anda nggak mau jelasin gini lagi. Sekarang kesempatan kita tuntaskan pembahasan mubtada khobar. Anda ulang-ulang ini ya. Terus sampai ini ada penambahan. Berarti isim ma'rifah ada 7. Cuman yang Anda ajarkan baru 5. Kenapa? Yang itu nanti ya nggak terlalu, maksudnya penting tapi nggak terlalu lah, nggak banyak keluar. Itu aja yang banyak keluar di Durus Logo. Ayo, ada lagi? Tafadhol, teman-teman, masih ada? Ayo. Sepertinya sudah paham semua, Ustaz. Udah tahu paham, tidak tahu pusing. Berarti kalau udah paham semua, awas besok salah-salah. Pokoknya harus teliti. Ya, sekali lagi harus teliti. Ya, kalau nggak teliti ya, Anda salahkan pokoknya. Kasih waktu, dikasih kesempatan 2 kali nggak bisa, Anda lewat. Biasanya lebih grogi, Ustaz. Makanya jadi hilang langsung. Ya di murojaah. Nah kan ini dapat kaidah nih. Yang 150 kosakata antum rangkai. Begini, begini ya, begini ya, kayak gitu. Coba dari isim dohir, coba dari isim domir, coba dari isim isyarah, dirubah-rubah gitu. Kayak misalnya berubah nih, biar antum terbiasa. Dari hamzah, kok ada perempuannya, ada tanda, tapi boleh karena itu laki-laki. Boleh di naatnya ya sifatnya laki-laki, bukan hamzah. Misalkan al-alimah, ini penghinaan nanti. Ya. Hamzah naatnya ke perempuan. Ada hamzah nanti. Astagfirullah. Yes. Ya, baik.
Itu aja, kalau nggak ada ya Anda serahkan kepada moderator Raisul Majlis, Raisul Jalsa. Nah, baik. Mungkin apakah masih ada atau tidak ada teman-teman? Cukup ya. Nah, baik, kita akhiri saja. Ustadz, jazakallah khairan, barakallahu fiik atas ilmunya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.